siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat, rekan-rekan aktivis IMSAK ya. IMSAK, yang saya hormati pula rekan-rekan media serta aparat keamanan. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di kantor DPRD Kabupaten Situbondo, dan saya mengucapkan selamat datang di kantor DPRD. Kantor DPRD ini karena kantor wakil rakyat, jadi tempatnya rakyat, sehingga kami membuka pintu lebar-lebar kepada siapapun, kepada elemen apapun untuk datang di sini menyampaikan aspirasinya. Tentu kewajiban kami menampung, menyerap dan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi teman-teman yang datang ke kantor DPRD. Tentunya sejauh atau sebatas kewenangan yang kami miliki. Untuk menyingkat waktu, karena setelah ini kami masih ada rapat dengan Bangga terkait dengan persiapan pembahasan APBD tahun 2023. Ini menyangkut persoalan anggaran juga. Jadi kami persilahkan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat dari aktivis IMSAK untuk menyampaikan aspirasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya yang saya hormati dan juga saya banggakan para anggota dewan yang hadir pada saat ini. Anggota dewan dan juga ada ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mas Edi Wahyudi, juga hadir Mas Jenur Rito dan juga Mas Edi, saya hormati. Oh ya, ini pimpinan DPRD ya, wakil ketua ya. Oh iya, pimpinan DPRD. Lupa tadi saya. Ya. Sudah diperkenalkan. Ini kedatangan kami. Tapi kenal semua kan? Yaitu terkait dengan pernyataan sikap, meminta pernyataan sikap dukungan kepada DPRD Kabupaten Situbondo terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi UKM yang menjadi salah satu syarat kegiatan pinjaman dana bank. Yang pertama adalah untuk mendukung penuh langkah yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo untuk mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi UKM. Terus yang kedua, berharap agar kasus UKL dan UPL ini berjalan cepat, efektif, transparan dan akuntabel. Itu sementara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, yang hadir kali ini adalah ketua beserta wakil ketua. Karena memang tidak semua teman-teman ini paham dan tahu wajah-wajah ketua kita atau wakil-wakil kita yang ada di Dewan. Jadi memang selayaknya diperkenalkan ya. Apalagi jarang tampil di media ini, tanpa kita tidak paham. Saudaraku yang saya hormati Mas Yusik, serta tim Garda Sagera beserta dengan tim pemangkar yang pada pagi ini ada pergeseran yang rencana kami akan memberikan atau akan menyuarakan aspirasi kita lewat demo. Alhamdulillah dengan koordinasi yang baik antara kami dengan kepolisian Polres Situbondo melalui Kasat Intel dan jajaran yang di bawahnya, akhirnya acara demo di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo akhirnya bisa dialihkan kepada acara hearing.
Karena sesungguhnya komunikasi itu adalah faktor utama kita akan melakukan orasi atau tidak. Bahasa saya, kalau kita bisa berbisik, kenapa kita harus berteriak? Nah, jadi biar paham dulu ini anggota dewan, jangan sampai nanti konstituennya kenapa kok selalu demo, kenapa kok selalu demo. Karena demo itu terjadi ketika kita itu merasa bahwa berbisik itu ternyata tidak cukup. Ibarat kata kalau di dalam komunikasi publik itu ya semi tuli gitu, jadi harus kita teriak baru mendengar. Harapan saya DPRD Kabupaten Situbondo yang saya diwakili oleh orang-orang hebat sebagai wakil kami ini memiliki peran penting sebelum kami rakyat itu melakukan atau mewakili diri kita sendiri untuk menyampaikan aspirasi. Ini harapan saya DPRD Kabupaten Situbondo yang digagas oleh uang rakyat ini betul-betul dirasakan manfaatnya. Itu harapan. Ya, ya. Namanya harapan kan ya, tinggal apakah itu bisa diaplikasikan oleh teman-teman dewan, ataukah fungsi dan teman-teman dewan ini masih harus diwakili oleh orang per orang. Kalau memang diwakili dengan orang per orang daripada biaya besar, kan lebih baik tidak diwakilkan aja, biar nanti tiap orang ini bisa mewakilkan diri. Dan begitu Mas Yusuf ya. Ketua Dewan yang sangat saya hormati, seperti yang disampaikan oleh saudara saya Mas Hafid Yusuf, bahwa hari ini agendanya adalah sesungguhnya ingin mempertanyakan. Selain nanti dari pertanyaan itu, seperti yang saya tadi katakan, apakah ada aplikasi nyata dari Dewan yang mendengar bagaimana sesungguhnya kita melakukan namanya penyampaian pendapat, ataukah tidak. Jadi hari ini kita tentukan dalam hal ini seperti yang dibacakan oleh Mas Hafid Yusuf, bagaimanapun kasus yang sudah ini viral seluruh Indonesia, ini betul-betul menyita perhatian kita semua. Kenapa? Karena fakta yang terjadi triwulan pertama memasuki triwulan kedua, Situbondo betul-betul hidup dalam kegelapan. Situbondo betul-betul seakan-akan tidak memiliki anggaran. Situbondo betul-betul berada bukan di bawah garis kemiskinan lagi, primitif. Kenapa? Siapa yang bisa menyangkal bahwa pembangunan di Situbondo stagnan? Ini biar Pak kata saya dulu, daripada saya orasi di depan, saya orasi di sini dulu. Situbondo fakta ini, gitu loh, stagnan. Dalam sebuah pembangunan itu harus ada namanya ini fokus, oriented, harus punya. Tapi justru di Situbondo ini tidak memiliki orientasi. Hal yang sudah bagus, hal yang sudah baik, meskipun tidak sempurna, seharusnya pertahankan dulu. Justru yang tidak baik atau yang langsung menyinggung atau berhubungan dengan masyarakat ini perbaiki dulu. Saya tidak bangga sebagai warga Situbondo, pendukung kita dan terus seperti itu, saya tidak bangga. Miris rasanya kalau saya katakan kurungan Bupati itu dibuat gantung, tapi fasilitas sarana dan prasarana yang langsung berhubungan dengan kita dibuat amburadul. Ini namanya nggak punya orientasi. Harapan saya Dewan ini betul-betul mempunyai nyali agar supaya bupati yang tidak paham terhadap keinginan masyarakat itu dipahamkan. Karena bagaimanapun DPRD ini adalah pemerintahan.
Jadi ketika Situbondo mengalami hal seperti ini, DPRD itu wajib hukumnya juga bertanggung jawab. Jangan hanya bicara terhadap hak eksekutif, tapi hak legislatif itu juga ada di dalam dan melekat di dalam kekuasaan DPRD. Saya menginginkan anggota dewan itu jangan hanya melakukan statement-statement belaka. Itu saya inginkan. Tapi setidaknya saya bangga ketika ada dewan yang berani berstatement di media, tapi tolong hal yang lebih urgent dilakukan. Hak yang melekat kepada anggota dewan itu dilakukan. Jangan sampai kehilangan hak. Dan sangat aneh ketika kita ini banyak yang menuntut hak, justru anggota dewan menghilangkan haknya. Ini sangat aneh, gitu loh. Kita masyarakat Situbondo menuntut hak kepada bupati agar anggaran pembangunan betul-betul diaplikasikan. Jangan ditapai, gitu loh. Ini luar biasa. Saya hidup selama 2010 saya masuk ke Situbondo, jujur ini masa kegelapan kita. Jejak digital dari Garda Sakera itu tidak bisa dimunafikan bahwa setiap pemerintahan ketika itu tidak benar maka kami pasti akan bicara. Karena saya dalam melakukan pergerakan kita tidak gunakan like or dislike, tapi yang saya lihat adalah objektivitas dari apa yang sudah dilakukan baik legislatif maupun eksekutif serta indikatif. Tapi harapan besar saya, anggota dewan yang terhormat itu jangan sampai kehilangan haknya. Kalian memiliki hak yang diatur dalam undang-undang. Jangan hanya eksekutif yang kita berikan peran untuk melakukan hak mereka sebagai eksekutor dari sebuah kebijakan. Tapi ketika kebijakan itu tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, maka teman-teman dewanlah harapan kami untuk menyuarakan. Ada hak bertanya, ada hak angket, ada hak interpelasi. Kalau memang itu dirasa bahwa pembangunan di Situbondo ini tidak berjalan, itu keinginan kami. Keinginan kami. Saya senang DPR ada di sini karena setidaknya tinggal melangkah berapa meter ke utara, 2 kilo aja sudah merasakan bagaimana jalan itu rusak. Terdekat loh. Jadi saya mohon kepada dewan, kalau bupati tidak paham terhadap orientasi, kalau bupati tidak bisa mengatur namanya anggaran, yang mana lebih dibutuhkan oleh masyarakat, kasih tahu. Jangan sekedar di ACC. Hanya ini penting. Kantor bupati itu rumahnya pendopo sudah bagus. Tapi coba turun ke masyarakat, lihat masyarakat Situbondo. Dan saya berani siapapun yang ada di sini maupun yang ada di eksekutif, ayo saya ajak jalan kalian. Ayo dengarkan keluhan masyarakat Situbondo. Saya menginginkan seperti itu. Tolong dalam forum ini saya ingin meminta pertegas dewan sebagai perwakilan kita. Anggaran APBD itu milik rakyat. Kembalikan kepada rakyat, bukan kepada bupati. Sebagai seorang bupati,
itu memiliki fungsi manajerial agar seluruh anggaran bisa diserap, agar seluruh anggaran bisa dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya, salah satu yang tadi disebutkan oleh saudara saya, Mas Hafid, itu adalah kami ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya Dewan atau DPRD Kabupaten Situbondo ini bisa untuk menyerap aspirasi rakyat yang nyata dan tegas. Orang luar kota saja tahu bahwa di Situbondo sedang tidak baik-baik saja. Masa anggota dewan yang terdekat diam? Jangan hilangkan hak saudara. Dan ingat, ketika saudara disumpah, Tuhan saudara bukan bupati. Jadi itu harapan saya. Yang kedua, saya ingin mempertanyakan, ketika kasus UKM UPL ini mencuat, apa sih? Ini yang paling penting. Apa sih yang sudah dilakukan Kejaksaan Negeri DPRD Kabupaten Situbondo menyikapi hal tersebut? Karena ini juga penting. Seperti yang tadi saya katakan, DPRD adalah bagian dari pemerintahan. Nggak bisa kita ngomong hanya eksekutif saja, tapi DPRD adalah bagian dari pemerintahan. Pertanyaan saya, apa sih yang sudah dilakukan? Itu yang pertama. Yang ketiga adalah bagaimana DPRD ini menyikapi terkait persoalan seperti itu. Karena apa? Teman-teman ini harus real, anggota dewan ini harus real. Ini sudah ada di permukaan dan sudah bisa dibaca di permukaan bahwa intervensi itu ada dua. Makanya ketika ada ngomong imsak jangan mengintervensi, saya katakan imsak harus mengintervensi. Karena prinsip intervensi itu ada dua. Yang pertama mendukung agar kinerja betul-betul profesional. Yang kedua, intervensi adalah menghambat kinerja yang profesional. Maka imsak berada pada intervensi yang pertama. Kita menuntut agar Kejaksaan Negeri Situbondo itu bisa bekerja secara profesional. Tapi naif kalau ini DPRD membiarkan, karena kalian yang ada di sini, jenengan-jenengan yang ada di sini adalah perwakilan kita. Dan APEN sudah turun 2019 hingga bulan 6 kita belum merasakan namanya manfaat yang dikeluarkan oleh bupati bahwa dana APEN ini untuk sarana dan prasarana. Justru yang sudah merasakan, kalau tidak keliru saya baca di media, itu bagian eksekutif lagi, yaitu bagian perencanaan, sehingga 4 miliar lebih itu mereka yang merasakan. Kita enggak. Bullshit ini sekarang ini kabupaten kita betul-betul hidup dalam kegelapan. Maka saya berharap DPRD Kabupaten Situbondo ayo bersuara, ayo gunakan hak kalian. Kalau mereka memang tidak mau untuk duduk bersama, gunakan hak kalian. Selain hak bertanya, kalian juga punya hak interpelasi. Pakai, meskipun itu berat. Mungkin saya buat potong intinya saja apa, jadi biar jelas. Saya kira semua inti, Pak. Kalau sampai menanyakan inti, semua inti. Karena saya juga menginginkan bukan hanya terhadap hal-hal yang lain, itu permintaan saya. Semua inti, kalau sampai minta salingan inti ya itu semua inti. Saya nggak tahu kalau saya sampai nangkap itu tidak inti. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, saya ingin DPRD Kabupaten Situbondo ini untuk berpikir
Apakah dana PEN sisa ini masih diperlukan oleh Kabupaten Situbondo? Sedangkan pelaksanaannya juga molor dan molor. Padahal bunga itu dihitung per hari. Memang hitungannya per tahun, tapi per tahun kan dalam rumus matematika itu dibagi 12 bulan, dan 12 bulan dibagi 30 hari atau 31 hari. Artinya apa? Bunga itu per hari kita harus merasakan. Jadi kalau ini dipikirkan ulang. Tolong ini dipikirkan ulang dari Dewan, karena kita sebagai rakyat hanya bisa berteriak saja, tapi di Situbondo tidak akan kondusif kalau kita ini berteriak terus. Maka jangan salahkan kami, karena ada buntunya informasi dan tidak ketegasan dengan menghilangkan hak-hak. Malah yang paling fatal adalah pemerintah Kabupaten Situbondo menghilangkan kewajiban untuk mengangkat namanya, harkat dan kesejahteraan masyarakat Situbondo. Jadi itu harapan kami, tolong dijawab 1, 2, 3, 4 tadi. Mudah-mudahan dicatat, karena saya melihat Mas Enur itu tidak mencatat, mudah-mudahan diingat. Ayo kamu dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan yang lain mungkin? Cukup ya? Oke, terima kasih pada Mas Hafid dan Mas Saiful sebagai koordinator dari IMSAT. Pertama, terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Hafid, tentu kami di DPRD sepakat bahwa penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi ini, kami sepakat bahwa semuanya harus diusut dengan tuntas, apalagi persoalan UKL yang menyangkut persoalan dana masyarakat. Jadi kami DPRD mendukung langkah dan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi UKL UPL yang menjadi salah satu persyaratan pelaksanaan kegiatan PEN. Ini yang pertama. Terus yang kedua, terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh DPRD, tentu apa yang menjadi atau yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan penanganan kasus korupsi dan ramainya persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan pembangunan di Kabupaten Situbondo, ini menjadi catatan kami, catatan DPRD, dan tentu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kami akan melakukan langkah-langkah baik dalam hal fungsi kami dalam hal anggaran maupun pengawasan. Dalam hal anggaran tentu apa yang terjadi ini kami akan melakukan evaluasi dalam pembahasan baik di APBD 2022 maupun APBD 2023. Hari ini kami mengundang Badan Anggaran. Salah satunya agendanya adalah meminta penjelasan terhadap TAPB untuk mengetahui berapa besar anggaran di 2023. Kekuatan anggaran di Kabupaten Situbondo itu berapa? Kami mengetahui itu karena ini menyangkut persoalan kemampuan Kabupaten Situbondo untuk membayar, salah satunya membayar cicilan yang dibebankan dari dana pinjaman PEN. Ini salah satunya. Jadi tentu apa yang terjadi ini kami jadi catatan bagi kami untuk kami tidak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Setelah mengetahui berapa anggaran, tentu kami akan mengambil sikap. Tetapi karena DPRD ini politis kolegial, ada 45 anggota DPRD yang semuanya mempunyai hak suara, mempunyai hak untuk menyatakan pendapat. Tentu akan kami lakukan pembahasan-pembahasan lobby-lobby politik terhadap apa yang menjadi kesepakatan bersama nanti. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau menambahi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati
Bapak Haji Tuan, Ketua Fraksi PKB, bersama Haji Badri. Yang kami hormati kawan-kawan IMSAK dan LSM Sagera. Karena yang terkenalnya Garda Sagera. Oh, Garda Sagera ya. Sama dengan dulu saya Sagera juga Pak Eko. Ya kan zamannya Lilo. Di atasnya Lilo. Di atasnya Lilo saya sudah Sagera. Yang kami hormati dari kawan-kawan ABH atau Pak Kasat ya. Luar biasa Pak Kasat ini selalu ikuti kegiatan-kegiatan kita. Langsung saja saya mudah-mudahan saya ingat karena sudah diingatkan sama Mas Saiful dan tidak saya catat, tapi karena sudah punya hubungan yang baik maka saya tahu sudah apa yang diinginkan Mas Saiful. Terkait UPL-UKL yang disampaikan oleh Mas Hafid tadi itu memang disampaikan kenapa PEN ini tidak bisa berjalan karena salah satu syarat itu harus ada UPL-UKL. Jadi karena sekarang masih dalam tahap-tahap belum selesai dan ini sudah oleh APH, maka DPRD mendukung penuh langkah APH. Jadi kita sudah menganggap pihak dari kejaksaan itu saya kira sudah bekerja sangat profesional. Dan itu bisa dibuktikan ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Dan kemarin juga sudah dilakukan aksi oleh teman-teman di IMSAK. Saya kira itu sudah hal yang wajar, tetapi saya kira kita tetap profesional, tidak akan melakukan intervensi kepada kejaksaan. Jadi biarkan mereka bekerja secara tepat. Seperti itu ya. Jadi ini sudah luar biasa dan kita juga berterima kasih kepada teman-teman sudah melakukan aksi 2 kali dan mudah-mudahan tidak ada lagi aksi yang terakhir ya 2 kali. Dan saya sepakat dengan Mas Saiful, mari daripada kita aksi demo lebih baik kita audiensi seperti ini. Dan kapanpun DPRD melakukan audiensi dengan teman-teman, saya kira DPRD siap 24 jam untuk melakukan audiensi. Dan nanti setelah ini mungkin kita akan rapat pimpinan terkait hasil pertemuan ini. Jadi masalah saya ingat Mas Saiful karena viral itu jalan yang menuju Jalan Anggrek. Kebetulan dekat rumahnya Mas Saiful mesti sini Mas Saiful. Jadi saya kira mari kita berpikir objektif karena di sini juga konstituen saya, jadi hampir setiap hari saya lewat di sana juga. Jadi ini juga di pemerintahan yang lama Pak Saiful. Jadi sudah Pak Saiful dulu tanam pisang waktu pemerintahan Pak Dadang Marihoyok. Setelah itu nanam padi. Ya jadi pemerintahnya sekarang masih berjalan 1 tahun Pak. Bukan saya membela tapi ini fakta di lapangan. Melebarkan persoalannya. Enggak melebar, menceritakan. Biarkan Pak Ketua. Jadi ada jawaban dari saya. Tentunya ini akan menjadi perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten karena benar apa yang disampaikan bahwa PEN itu
tidak bisa berjalan karena ada salah satu persyaratan yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi ini perlu kehati-hatian ke depannya terhadap pemerintah daerah, karena mutlak itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Makanya benar yang disampaikan oleh kejaksaan. Jadi saya kira mari kita menghormati proses, biarkan proses itu berjalan baik dan benar. Saya kira seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat-sobat wabarakatuh. masyarakat yang tergabung dalam forum imsak pimpinan DPRD bertiga yang hadir secara langsung, anggota DPRD juga hadir, dan Batri, seluruh hadirin, mungkin teman-teman media juga hadir. Mohon maaf karena saya terlambat datang ke kantor, baru tahu akhirnya saya bisa bergabung di sini. Pertama saya apresiasi apa yang telah dilakukan beberapa aksi oleh masyarakat yang tergabung dalam forum imsak. Ini tentu menjadi sesuatu yang kami apresiasi karena bagaimanapun bapak-bapak yang tergabung dalam imsak ini tidak punya kewenangan dan kewajiban, tetapi punya hak. Punya hak untuk itu. Tidak punya kewajiban, tidak punya kewenangan itu, tapi masih bersemangat untuk melakukan aksi-aksi dalam kepedulian kepada daerah tercinta kita. Ini kami apresiasi kami seperti itu. Nah, kewenangan, kewajiban itu ada di kami. Kewenangan, kewajiban ada di kami. Kalaupun tadi ada hal yang dipertanyakan oleh juru bicara imsak, yaitu Bapak Saiful, ini kami mohon maaf sebagai anggota DPRD, ya mungkin kami tidak mewakili lah, tapi saya pribadi mungkin juga mewakili dari fraksi kami, bahwa sikap kami yang menurut teman-teman masyarakat imsak ini tidak mencerminkan semangat untuk peduli kepada imsak, karena tidak ada pernyataan tegas kalau kami lihat kemarin-kemarin. Tetapi bagaimanapun kami dari PKB telah banyak memberikan informasi-informasi di luar, baik di media terkait apa yang menjadi tujuan, maksud dan tujuan teman-teman imsak hadir di sini. Tentu apa yang sudah kami tangkap, apa yang menjadi maksud dan tujuan, masalah UKL, pengungkapan kasusnya, terus kekhawatiran teman-teman imsak terhadap pinjaman dana PEN, bagaimana keberlanjutan ini menjadi concern kami ke depan, bagaimana supaya ini benar-benar kita tindak lanjuti, kita usahakan seperti apa yang menjadi keinginan teman-teman imsak, terlebih bagaimana keinginan untuk segera pengungkapan kasus UPL-UKL yang sudah dilakukan oleh kejaksaan. Mungkin kami lebih kepada PEN-nya. PEN ini, pinjaman dana PEN ini kami tidak banyak tahu. Kami tidak banyak tahu. Sehingga kami banyak mencari informasi-informasi di beberapa teman-teman. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jainal bahwa UPL-UKL itu menjadi syarat. Ini baru tahu kejelasannya sekarang. Karena memang MOU-nya sampai hari ini tidak pernah tersampaikan. Padahal teman-teman Komisi 3 kemarin sudah menyampaikan surat untuk meminta dokumen MOU itu. Dokumen kebijakannya kami tidak diberikan. Seperti apa? Pengajuan kepada PT SMI untuk apa? Pemanfaatannya seperti apa? Kapasitas, kemampuan fiskal kita untuk membayar itu seperti apa? Itu tidak pernah tersampaikan. Itu yang perlu dipahami. Memang kami adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo. Tetapi dalam hal pengajuan pinjaman daerah yang di jalur pinjaman pemulihan ekonomi nasional, kami tidak pernah dilibatkan. Sifatnya hanya pemberitahuan ke kami. Tetapi ketika anggaran itu masuk di APBD kita, itulah baru kita
tahu bahwa ini menjadi syarat untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Situbondo. Tetapi ketika disampaikan barusan bahwa UPL UKL itu menjadi syarat mutlak dilaksanakannya kegiatan yang bersumber dana PEN, ini menjadi pertanyaan besar. Kalau semisal UPL UKL itu baru tahun ini atau tahun berikutnya baru selesai, nah apakah kegiatan yang bersumber dana PEN itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan? Bagaimana dengan anggaran yang sudah ada di kami sebesar 62 miliar? Atau mungkin sudah cair tahap kedua? Ini masih menjadi pertanyaan kami di DPRD. Ini nanti saya minta kepada pimpinan untuk segera, ntar lagi ini kita akan bertemu dengan TAPD. Mudah-mudahan TAPD ini mau menjelaskan, karena beberapa kali pertemuan kami dengan TAPD meminta alokasi sumber pembayaran cicilan PEN seperti apa, belum pernah tersampaikan. Itu di dalam penerus nih informasinya ketua TAPD kita sampaikan ke pimpinan, tapi saya tanya kepada pimpinan nggak ada. Nah ini menjadi kekhawatiran kami bingung, kami dianggap di undang-undang itu sebagai penyelenggara pemerintah daerah, tetapi dalam hal pinjaman daerah yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, ini kami tidak tahu. Ini tentang PEN. Nah sekarang tentang hal-hal lain-lain, nanti apa yang menjadi keinginan teman-teman IMSA, nanti kita bisa sikapi lah bagaimana pimpinan DPRD bisa berdiskusi, bermusyawarah di internal DPRD ini untuk bisa bisa ditindaklanjuti apa yang menjadi keinginan daripada teman-teman inisiatif pada hari ini. Terima kasih. Mungkin ini sudah tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan sedikit ya? Ya, Karena di sini tanggapan yang pertama terkait dengan tanggapan dari Bapak Jenderal terkait dengan aksi. Beliau berharap tidak ada aksi lagi. Kami jawab tergantung kondisi. Kalau misalnya kejaksaan terkesan lambat atau main-main, akan kami turun lagi. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya melihat pemaparan dari apa yang disampaikan oleh Mas Hadi Maula terkait dengan kurang transparan Pemkab, buktinya adalah terkait dengan permintaan MUI dan lain sebagainya. Maka ini jelas Pemkab ini terkesan begitu. Itu saja dari saya. Selanjutnya Bang Ibu. Oke, sudah ada pesanan tidak luar biasa ya, akhirnya kita mendapatkan pencerahan yang sangat bagus, baik dari ketua maupun Mas Zainur, juga dari Mas Hadi Maula. Ya miris rasanya wakil kita saja itu tidak banyak tahu, apalagi rakyat kebanyakan. Ini menjadi pertanyaan luar biasa. Kenapa kok sampai seperti sebuah rahasia yang itu sangat dipegang erat oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Bung Karno? Ini luar biasa. Padahal apa yang dilakukan itu akan berpengaruh terhadap hajat hidup orang Situbondo. Jangankan hajat hidup orang Situbondo, bisa-bisa kepada Dewan ini juga akan berpengaruh nantinya. Ada beberapa tunjangan yang mungkin disunat kalau memang itu nanti mempengaruhi fiskal kita, gitu ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Ketua bahwa dalam forum yang nanti akan diadakan, tolong ini diperjelas, gitu. Sekarang ini banyak hak-hak yang didapat, seharusnya didapat. Jangankan oleh rakyat, oleh ASN aja yang tertunda. Padahal mereka ini pelayan. Selalu saya katakan, kalau ingin Situbondo itu maju, pelayannya dibuat baik. Gitu. ASN ini disejahterakan, karena dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan, insya Allah melayani masyarakat Situbondo akan lebih baik. Tapi di belakang harus ada jari berupa reward dan punishment ketika mereka tidak melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Ini luar biasa itu. Kalau nanti betul katanya Pak Ketua,
kalau bahasa Jawa itu jelentrehkan semua anggaran yang kira-kira ini untuk persiapan pembayaran. Jangan sampai di situ bodoh ini disita. Bahasanya itu Mas Haji Tolak disita. Padahal itu hanya kamuflase saja bahwa jangan sampai nanti Kabupaten Situbondo terbebani dengan hal-hal yang ini tidak punya kemampuan. Karena yang pasti pembayaran itu akan mengurangi dari pembiayaan yang lain. Terus untuk APBD, menurut saya PEN ini adalah bagian atau sumber dana APBD yang ada. Maka ketika itu masuk itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, termasuk dengan PAD. Ini menurut saya. Gitu. Lalu persoalannya gara-gara PEN, pembangunan tidak jalan. Ini kan kekeliruan yang luar biasa menurut saya, padahal di sana masih ada sumber-sumber yang lain yang bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan. Ini kan tinggal berubah saja. Ini yang berubah saja, gitu. Jadi itu tolong nanti diperhatikan. Dan ketika memang dewan ternyata bukan dikadani ya, artinya dicuekin ya gunakanlah hak yang lain. Masalah itu terlaksana tidak ada masalah. Misalnya hak pengajuan untuk interpelasi, tidak di ACC sekian banyak sesuai dengan forum yang harus masuk, tidak apa-apa. Yang penting rakyat Situbondo sudah ada yang mewakili untuk menyuarakan kalau pemerintahan daerah itu cuek, gitu. Karena ini penting, gitu. Nah, untuk Mas Senur itu luar biasa di penjelasannya. Saya sekarang seakan-akan saya duduk di Humas bersama dengan Mas Rekap, gitu. Masih pada pengangkat. Kayaknya saya sekarang bukan berada di dalam ruangan DPRD sebagai wakil kita, tapi rupanya Mas Senur itu mewakili pemerintah. Jadi contohnya dari Humas Rekap. Begini, ada beberapa hal yang saya menarik dan luar biasa ini, di mana Mas Senur itu seakan-akan itu memahami betul tentang proses hukum yang terjadi di kejaksaan. Kajaminya saja sudah seberapa paham. Mas Senur itu ini Pak, saya curiga. Apa jangan-jangan Mas Senur itu sudah mengadakan pertemuan yang intensif sehingga mengetahui bahwa ada progres yang sudah dijalankan. Luar biasa. Seorang anggota dewan nanti kasih tahu yang lain Mas Senur itu bahwa ini sudah ada seperti ini. Jadi biar yang lain tahu, jangan cuma informasi itu diambil oleh sepihak, gitu loh. Iya kan? Nah, kita dengar semua, saya luar biasa, saya dari Kajari saja tidak mendengar kok dari Mas Senur itu, saya mendengar bahwa ini sudah dilakukan secara profesional, sudah sesuai dengan tahapan, sudah tidak ini, ini luar biasa. Karena menurut saya, ketika mengadakan penggeledahan itu sudah naik pada sidik, sudah naik pada tahap sidik, tinggal menunggu mencari barang siapanya. Dan kenapa saya katakan kejaksaan tidak profesional? Karena saksi ahlinya jika kami melakukan namanya demo itu belum dilakukan, Mas Senur. Saya nggak tahu sebenarnya informasinya dapat dari mana, luar biasa. Itu belum dilakukan. Saksi ahli yang menjadi syarat dari pengurusan pengungkapan tindak pidana korupsi itu adalah bagian yang tidak boleh terpisahkan dari untuk menentukan besaran-besaran kerugian. Kenapa? Karena tipikor itu harus delik material, harus nyata dan jelas. Jadi nanti tolong saya sekali lagi saya katakan Mas Senur itu nanti di pimpinan, beberapa pimpinan kasih tahu bahwa ini sudah seperti ini dan nanti yang lain juga bisa memahami. Terakhir, karena saya sudah dipesan oleh Mas Senur itu, ini Mas Senur kita luar biasa. Gitu. Padahal saya kalau ngobrol bisa jam 5 jam, 6 jam. Terakhir, saya meminta kepada DPRD, saya tidak mau hanya sekedar statement, gitu. Tapi saya terima kasih kepada Mas Haji Tolak yang memberikan wawasan kepada kita sebagai masyarakat, itu boleh. Tapi lebih kepada ketua, saya ingin meminta kepada pimpinan Mas Haji Tolak jangan hilangkan jiwa untuk memberitahu karena ini informasi publik yang nanti akan dirasakan oleh publik, serta juga jangan sampai dewan menanggung dosa
dari cerita masyarakat Situbondo yang sekarang berada pada kegelapan, saya meminta kepada pimpinan Dewan untuk nyata memberikan dukungan melalui surat resmi yang dilakukan oleh DPRD kepada Kejaksaan Negeri Situbondo. Karena apa? Ini mungkin di luar kebiasaan, tapi dukungan Dewan itu akan menjadi amunisi yang luar biasa untuk Kejaksaan Negeri Situbondo. Kenapa? Genderuwo banyak, Pak. Genderuwo banyak dengan dukungan yang dilakukan melalui surat dari Dewan. Bukan mengintervensi yang untuk mempersulit atau menghambat, tapi intervensilah untuk melakukan kegiatan ini agar cepat. Karena apa? Katanya Mas Eko itu tadi, gara-gara kejaksaan melakukan itu sehingga syarat untuk melakukan kegiatan penegakan kejaksaan Polri sesat lagi. Padahal yang salah bukan UPR, padahal yang salah dinas lingkungan hidup, padahal yang salah adalah bupati kita, yang orang lain nanti yang diberikan. Jadi saya meminta untuk pimpinan untuk melakukan bentuk dukungan secara tertulis. Ini agar Kejaksaan Negeri Situbondo memiliki kekuatan dan tidak takut sendirian di Situbondo. Genderuwonya luar biasa ini. Jadi itu dari saya, ya. Ada lagi mungkin ada ya. Jadi mohon karena ini ada hal yang lebih penting, ya rapat makalah Jumat, gitu. Sudah tahu Jumat itu waktunya pendek, gitu ya. Jadi tolong ini, tolong ini betul-betul ditindaklanjuti harapan saya. Sepertinya ini kita butuh akasan kita butuh pertemuan yang kedua, karena saya melihat di sini masih ngambang. Cuman setidaknya saya sudah mendapat banyak informasi untuk melihat full up. Saya membutuhkan full up dari kegiatan ini. Ini bentuk dukungan kita. Sekali lagi saya katakan, Insan Garda Sakera hari ini mendukung DPRD atas ketidaktahuannya. Ya, atas ketidaktahuannya saya dukung bahwa ternyata DPRD tidak salah. Kenapa? Ya karena ini dirahasiakan, ada di peti emas atau apapun, saya juga tidak tahu. Saya mendukung untuk mengungkap, gunakan hak saudara yang mana itu diatur di dalam perundang-undangan. Jangan gunakan yang over PP, tapi gunakan yang sudah menjadi hak. Demikian dari saya, Pengipul sebagai penanggung jawab atau koordinator dari IMSAT, sekaligus saya ketum Garda Sakera, mengucapkan terima kasih yang banyak dan semoga acara ini bisa berkah. Tolong satukan niat, tolong luruskan niat. Ini bukan untuk apa-apa. Ini untuk Situbondo, ini untuk rakyat Situbondo. Bagaimana kita ini akan membangun Situbondo ke depan kalau fondasi terkoyak-koyak? Kita tidak, siapapun nanti yang akan memimpin Situbondo akan kesulitan. Oh ya, terakhir saya ingat tadi jubir dari Pak Karna atau pemerintahan mengatakan bahwa Baliho itu pernah melakukan protes penanaman pisang dan melakukan koin juga pada zamannya almarhum Pak Dadan. Dan barusan juga mengatakan seperti itu. Kita di zamannya Bung Karno juga melakukan. Saya katakan iya, saya melakukan. Kenapa saya tadi di awal saya bicara bahwa GP saya tidak bicara oleh konsep, tapi apa yang terjadi itu yang harus kami buka fakta. Bedanya hanya satu, Pak Senur itu, kalau dulu pemerintahan dulu itu betul-betul mendengar keluhan masyarakat dan langsung diperbaiki meskipun tidak sempurna. Tapi kalau sekarang ini luar biasa. Mari kan. Gitu. Ya, sudah melakukan kegiatan seperti itu dicuekin. Padahal, kalau ini nanti kamu bagian anggarannya, coba dilihat di PUPR itu, apakah ada dana untuk pemeliharaan. Ini luar biasa loh dana pemeliharaan ini, dan itu tidak dilaksanakan. Gitu. Nah, bahkan korban yang dianjurkan, ya sayangnya ada suara langit yang malah memarahi garis PUPR. Ini luar biasa, di suara langit ini harus segera berpindah di Situbondo. Kalau nggak bahaya pembangunan di Situbondo. Jadi bedanya adalah ketika zaman dulu saya satu hari melakukan, besoknya sudah dilakukan perbaikan dengan menggunakan dana pemeliharaan. Kalau sekarang sudah tidak dilakukan perbaikan ketika kita mengadakan omongan saya sangat keras, bahkan kita menghilangkan waktu untuk menunggu buka puasa dengan
poin yang terakhir gitu, karena poin yang kita dapat 30.000 berapa ya, karena kita jam 5 terakhir. Dana untuk saya beli baju akhirnya terkuras untuk kolor ya, karena kolornya itu sedang dipertieskan atau dipakai gitu ya. Kalau nanti anggaran itu kalau gimana, kalau memang tidak mampu untuk memperbaiki jarak secara hobi atau lebih bagus, pemeliharaan aja lah gitu. Untuk apa juga gitu, jangan Aryo apa yang di sana yang itu aja yang diperbaiki, malah kami pokok yang dibanggakan lah. Kalau sampaikan kepada bupati kita melalui Mas Hendro itu, banggakanlah jadi bupati yang memikirkan rakyatnya, kepentingan rakyatnya, jangan bangga karena tapi pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Saiful dan teman-teman yang lain. Mohon maaf, bukan tim pembatas ya, tapi karena ada rapat yang juga penting karena sangat penting. Setelah pembahasan bisa di ruangan saya. Terakhir, saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh teman-teman aktivis dari IMSAK ini. Saya berharap integritas, independensi yang dilakukan oleh dan sikap kritis yang dilakukan oleh teman-teman IMSAK ini tetap dijaga. Karena kalau tidak ada yang kritis ini, kita ini tidur. Jadi perlu ada yang mengingatkan memang. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk melihat untuk penegakan ya. Ya, untuk penegakan kan ini. Penegakan hukum. Dukungan kan ya? Dukungan dibaca dulu aja, dibaca dulu saja. Saya langsung tanda tangan. Nanti minta warisan nanti, jangan baca dulu. Terkait UPL UKN. Iya. Hah? Iya. Oh, mendukung lagi kerjasama. Harus didukung kejaksaan. Artinya kalau UPL UKN-nya bermasalah, seharusnya kita ini buat baru. Kenapa kita harus bermain dengan seperti itu? Tanyakan ke BK. Iya kan? Enggak. Kalau itu UPL UKN-nya bermasalah, ya gue cari. Ini juga termasuk keinginannya Pak Jainor. Mendukung kejaksaan. Pak Zainur senang. Bahagia. Karena saya CS, tahu. Ini perlu ditambah ini. Gimana? 3 harus membuat UPL UKL Ya. kalau ini dianggap bermasalah. Itu kejaksaan. Iya kan? Enggak, sungguhnya begini Mas Zainur. Enggak. Ya. Kalau Enggak. dianggap UPL UKL bermasalah, iya kan? Kenapa pemerintah kabupaten itu repot-repot? Seharusnya pemerintah kabupaten itu cerdas, Suruh sarankan. membuat UPL UKL baru. Itu ke Pemda ini yang kejaksaan mungkin ya. Ya itu kan kejaksaan. Ini kejaksaan aja, ini. bukan ke Pemda. Kayaknya perlu Pak Kasat difasilitasi pimpinan dewan dengan pimpinan kabupaten. Enggak, ini saran betul. Karena apa? Betul itu. Tapi ada langkah lain Mas. Artinya selama ini bermasalah tidak boleh Mata nyaman rasanya. direalisasikan di anggaran PEN ya. Bukan direalisasikan. Kalau dana PEN kan tidak ada masalah. Tidak ada. Yang ada masalah Oh, UPL iya. UKL. Syaratnya. Makanya saya sarankan harus buat UPL UKL baru. Saya kira Kabupaten. bukan. Artinya buat Enggak, UPL UKL enggak. 1 bulan cuma kan selesai. Anggarannya kita ambilkan dana yang Urunan. kan ada dana yang tidak dipakai itu. Ah, ini tahu kan ya? Tahu dana yang tidak dipakai. Tahu. Apa kan ya? Itu. Artinya kita jangan terjebak dalam UPL itu. Betul. Seharusnya ketika itu bermasalah ya buat baru. Persoalan akan selesai. Sesungguhnya ada Iya, dua. kan? Pak, kita jenengan kan katanya sudah tidak ada masalah. Sesungguhnya yang dipersoalkan oleh kejaksaan apa sih? Makanya kalau itu Enggak, jenengan kan bermasalah, katanya- artinya kalau UPL itu bermasalah, Asalnya maka Ini harus siapa buat lagi? UPL baru. Kita terus sehingga yang kerja juga aman, Iya, ya, betul. dan tidak akan menjadi Begini, sorotan publik. gini Mas Janur. Kita ini tidak tahu sesungguhnya yang dipersoalkan oleh kejaksaan dan tidak tahu. Ya, Kita hanya tidak mendukung tahu. saja, ya toh. Menduga gitu ya. Bukan menduga. Kita mendukung mereka untuk menyelesaikan. Lah, coba pelajari apa sih kesalahan itu. Kita masih memiliki satu cara Mas Janur tanpa membuat lagi. Saya izin dulu ya. Dipakai. Mimpin rapat di atas. Dipakai.
Sudah saya sarankan Bisa dengan orang pelanggaran itu secepat itu. bisa dibenarkan. Tapi yang bermasalah ini kan masalah. Nah, ntar dulu aku biar nganu nanti aku kan bisa dapat juga alpat dari dia. Ya, buat Coba amano walolot ya. Sangguna tak perlu dukungan Mas Eno. Gitu ya? Karena ini Iya. rekam ya lama. Oke, Mas Eno ya. Sudah ya?